Enam pemain keturunan yang sulit membela timnas Indonesia. PSSI terus berupaya menambah kekuatan timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan. Namun, beberapa pemain berbakat masih sulit bergabung karena berbagai kendala. Berikut 6 pemain keturunan yang sulit memperkuat skuad Garuda. Jairo Riedewald. Gelandang Royal Antwerp ini menghadapi kendala administrasi dalam proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut situasinya mirip dengan Martin Paes yang memakan waktu hingga 8 bulan. Miljan Manhoef, pemain Stoke City ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Namun, ia masih terikat dengan timnas Belanda U21, yang berarti ia baru bisa berpindah federasi setelah 3 tahun tidak membela tim nasional. Miliano Jonathans. Pemain muda FC Utrecht ini baru pulih dari cedera dan akan memutuskan masa depannya di pertengahan 2025. Jika memilih Indonesia, ia bisa menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Ian Maatsen. Bek Aston Villa ini memiliki nilai pasar 32 juta euro. Seperti Manhoef, ia masih berstatus pemain timnas Belanda U21 dan harus menunggu 3 tahun jika ingin pindah federasi. Pascal Struijk. Bek Leeds United ini dikenal produktif mencetak gol. Namun, ia pernah menolak Belgia karena ingin membela Belanda, sehingga peluangnya memperkuat Indonesia sangat kecil. Jayden Oosterwolde. Pemain Fenerbahce ini masih dalam pemulihan cedera dan diperkirakan baru bisa bermain pada Juni 2025. PSSI dikabarkan telah bertemu dengannya untuk membahas kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun memiliki darah keturunan, ke-6 pemain ini masih menghadapi berbagai kendala untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI terus bekerja mencari solusi demi memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan besar saat menghadapi timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. 6 pemain naturalisasi tambahan dipastikan bisa dimainkan, termasuk kiper Emil Audero. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi beberapa pemain telah rampung, sehingga mereka siap membela tim Garuda. Lantas, siapa saja pemain yang akan menjadi andalan baru timnas Indonesia? 2 nama pertama yang telah menyelesaikan proses naturalisasi adalah Dion Marks dan Tim Gepens. Awalnya, kedua pemain ini dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Namun, karena adanya keterlambatan dalam proses administrasi, mereka batal tampil di ajang tersebut dan kini tersedia untuk tim senior. Dion Marks dikenal sebagai pemain serba bisa di lini tengah, sementara Tim Gepens adalah gelandang dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Kehadiran mereka tentu menambah kedalaman skuad Garuda. Nama berikutnya adalah Ula Romeni. Striker milik Oxford United ini sudah menyelesaikan proses naturalisasinya bersama Marks dan Gepens. Dengan ketajamannya di lini depan, Romeni diharapkan bisa menjadi opsi tambahan bagi pelatih Patrick Kluivert. Jika dalam kondisi fit, Romeni hampir pasti masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Australia. Kualitasnya sebagai penyerang modern bisa menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Joey Pelupesi menjadi nama lain yang akhirnya resmi dinaturalisasi setelah tarik ulur cukup lama. Gelandang bertahan ini memiliki pengalaman bermain di Eropa dan bisa memberikan stabilitas di lini tengah timnas Indonesia. Sementara itu, Dean James adalah pemain yang berposisi sebagai bek kiri atau sayap kiri. Kehadirannya akan semakin memperkuat opsi di sisi kiri permainan tim Garuda. James diharapkan bisa menjadi alternatif bagi Kelvin Verdong dan Shane Patinama. Nama terakhir yang paling ditunggu adalah Emil Audero. Setelah cukup lama menjadi perbincangan, kiper Palermo ini akhirnya bersedia membela timnas Indonesia. Audero akan menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia di bawah Mister Gawang. Kehadirannya diharapkan bisa meningkatkan persaingan dengan Martin Paes, sehingga posisi penjaga gawang tim Garuda semakin solid. Dengan tambahan 6 pemain ini, timnas Indonesia semakin kuat untuk menghadapi Australia. Patrick Kluivert kini memiliki lebih banyak opsi di berbagai posisi, yang bisa meningkatkan peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan 3 pemain yang akan segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Mereka disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Salah satu nama besar yang akan dinaturalisasi adalah kiper kelahiran Mataram, Emilio Audero Mulyadi.
Mantan penjaga gawang Juventus dan Inter Milan ini akan bergabung untuk memberikan persaingan di posisi kiper utama timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa kehadiran Emil Audero sangat penting sebagai langkah antisipasi jika Martin Paes tidak dalam kondisi terbaik. Ada beberapa posisi yang perlu diperkuat, salah satunya kiper. Martin Paes luar biasa, tapi persaingan tetap diperlukan. Kita tahu risiko cedera di sepak bola selalu ada, maka kita harus memperkuat posisi ini, ujar Erick. Saat ini, Emil Audero bermain untuk Palermo di Serie B Italia. Dengan pengalamannya bermain di klub-klub besar seperti Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria, ia diharapkan bisa memperkokoh pertahanan terakhir timnas Indonesia. Selain Emil Audero, PSSI juga berhasil merayu gelandang berdarah Maluku, Joey Pelupesi, untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 31 tahun itu saat ini memperkuat klub Belgia, Lommel SK. Pelupesi menjadi opsi setelah proses naturalisasi Jairo Riedewald terhambat karena kendala administrasi. Jairo sudah sangat welcome, tapi surat-suratnya belum lengkap. Kami tidak ingin pengajuan ditolak FIFA dan menimbulkan masalah ke depan. Akhirnya, kami berhasil meyakinkan Joey Pelupesi untuk bergabung, ujar Erick. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie Belanda dan pernah menjadi kapten di klub Inggris, Sheffield Wednesday, Joey Pelupesi diharapkan bisa menambah kekuatan lini tengah Garuda. Pemain ketiga yang akan menjalani naturalisasi adalah bek kiri Dean James. Pemain yang kini membela Go Ahead Eagles ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Semarang dan ibunya dari Surabaya. PSSI melihat James sebagai sosok yang bisa memberikan kedalaman di posisi bek kiri dan wingback, serta dapat berperan di lini tengah jika diperlukan. Kita memang perlu penebalan di posisi bek kiri, wingback, dan gelandang tengah untuk mendukung tim dalam kondisi tertentu, kata Erick Thohir. Dengan bergabungnya tiga pemain ini, timnas Indonesia diharapkan semakin kompetitif menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI kini fokus menyelesaikan proses naturalisasi agar mereka bisa segera bergabung sebelum laga penting melawan Australia dan Bahrain. PSSI kembali berupaya menambah kekuatan timnas Indonesia dengan memproses naturalisasi beberapa pemain keturunan. Salah satu nama yang santer dikabarkan adalah Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang Como yang saat ini tengah dipinjamkan ke Palermo. Emil Audero memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Edi Mulyadi, sementara ibunya, Antonella Audero, berasal dari Italia. Lahir di Indonesia, keluarganya pindah ke Italia saat ia masih kecil. Sejak saat itu, Emil mulai meniti karirnya di dunia sepak bola hingga pernah membela klub-klub besar seperti Juventus, Sampdoria, Inter Milan, dan Como. Informasi terbaru menyebutkan bahwa PSSI sedang mengupayakan agar Emil Audero bisa mendapatkan paspor Indonesia dan menjadi bagian dari skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kehadiran kiper berusia 28 tahun ini diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia, yang masih memiliki 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025, sebelum melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan kedatangan satu kiper baru, dan kemungkinan besar itu adalah Emil Audero. Saat ini, Martin Paes telah menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Namun, ada kekhawatiran bahwa Paes bisa terkena akumulasi kartu kuning yang berpotensi membuatnya absen di pertandingan krusial. Kehadiran Emil Audero bisa menjadi solusi dan memberikan ketenangan bagi skuad Garuda jika Paes tidak bisa bermain. Martin Paes sudah mendapatkan kartu kuning. Jika terkena lagi saat melawan Australia, itu akan berbahaya karena kita sangat membutuhkan poin melawan Bahrain, ujar Roni Pangemanan dalam kanal YouTube-nya. Meski Audero baru masuk, ia diperkirakan akan menjadi kiper pelapis bagi Paes. Namun, dengan pengalamannya bermain di Eropa, ia bisa menjadi pilihan yang solid untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, disebut sedang mengusahakan agar proses Emil Audero bisa segera selesai. Targetnya, Emil bisa bergabung dengan timnas Indonesia saat menghadapi Australia pada FIFA Matchday Maret mendatang. Roni Pangemanan menegaskan bahwa keberadaan Emil Audero bukan berarti meremehkan kiper-kiper lokal seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Namun, demi kepentingan timnas Indonesia, dibutuhkan kiper berpengalaman dengan level kompetisi yang lebih tinggi. Terlepas dari pernyataan ayahnya di masa lalu yang sempat disesalkan banyak orang, kita harus melihat ke depan. Timnas butuh pemain berkualitas, dan Emil Audero bisa menjadi tambahan yang sangat berharga, pungkasnya. Kini, semua bergantung pada proses administrasi yang sedang berjalan. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Emil Audero akan segera berseragam Garuda dan tampil membela